Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanisa Priscilamari dari kelas B 2022. Di sini saya akan mempresentasikan tugas telaah kurikulum dan kapasitas selekta sekolah dasar, yaitu mempresentasikan negara Finlandia. Di sini ada profil Finlandia. Asal nama Finlandia Suomi dalam bahasa Finlandia. Namun tidak jelas, kemungkinan besar diturunkan dari bahasa Proto-Baltik Zemir yang berarti tanah. Menurut teori yang lebih awal, nama ini diturunkan dari Suoma atau Suoniemi. Salah satu dokumen pertama yang menyebutkan tanah bangsa Fin adalah dua batu. Ada satu di Söderberg, Swedia dengan prasasti. Finlandia terletak antara 60 derajat hingga 70 derajat bintang utara dan 20 derajat hingga 32 derajat bujur timur. Finlandia adalah salah satu negara paling utara di dunia. Di antara ibu kota dunia lainnya, hanya Reykjavik yang lebih utama dari Helsinki. Finlandia adalah negara dengan ribuan danau dan pulau, 1.887.888 danau dan 179.584 pulau. Salah satu danaunya, yaitu Saimaa, adalah yang kelima terbesar di Eropa. Sebagian besar pulau-pulau ada di barat daya, bagian dari Kepulauan Aland dan sepanjang tepi pantai selatan di Teluk Finlandia. Finlandia adalah salah satu dari sedikit negara di dunia yang tetap bertumbuh dikarenakan pengangkatan isostatik yang telah terjadi sejak zaman es terakhir. Luas wilayah negara ini juga tumbuh sekitar 7 km persegi di setiap tahun. Jumlah penduduknya sekitar 5.600.000 pada tahun 2024. Per 2006 ada sekitar 2,4 juta rumah tangga di Finlandia. Rata-rata rumah tangga adalah 2,1 orang. 40% tinggal sendiri, 32% 2 orang, dan 28% 3 orang atau lebih. Bangunan tempat tinggal total 1,2 juta dan rata-rata ruang adalah template per orang. 74% rumah tangga memiliki mobil. Ada sekitar 2,5 juta mobil dan 400 ribuan kendaraan lainnya. Finlandia memiliki kayu dan beberapa sumber daya mineral dan air bersih, kehutanan, pabrik kertas, dan sektor agrikultural merupakan sektor sensitif bagi penduduk. Perdagangan internasional Finlandia mencapai sepertiga dari PDB-nya. Perdagangan dengan Uni Eropa tercatat sekitar 60% dari total. Iklim dan jenis tanah di Finlandia menjadikan pertumbuhan tanaman menjadi sulit. Negara ini terletak antara 60 derajat dan 70 derajat bintang utara dengan musim tanam yang pendek dan musim dingin yang parah. Curah hujan tahunannya biasanya mencukupi, namun seringkali hanya pada musim dingin, menjadikan musim panas menjadi kering. Oleh karena itu, para petani mengandalkan pada tanaman yang bisa dipanen cepat dan tahan suhu beku. Pertanian di negara ini berjalan efisien dan produktif bila dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya. Yang selanjutnya, pendidikan. Hampir semua pendidikan tingkat dasar dan menengah diatur pada tingkat munisipal. Meski hampir semua sekolah awalnya adalah swasta, saat ini hanya sekitar 3% siswa di sekolah swasta, jauh lebih rendah daripada Swedia dan negara maju lainnya. Pendidikan prasekolah tergolong jarang dibandingkan negara Uni Eropa lainnya, dan pendidikan formal umumnya dimulai dari 7 tahun sekolah dasar umumnya selama 6 tahun dan menengah pertama 3 tahun. Kurikulum yang fleksibel diatur oleh Kementerian Pendidikan. Pendidikan bersifat wajib untuk anak usia 7 hingga 16
pemerintah sangat serius membangun pendidikan selama beberapa dekade terakhir. Bahkan, pendidikan telah menjadi salah satu landasan kesejahteraan masyarakat Finlandia. Dalam satu dekade terakhir, negara ini telah mengalami kemajuan yang sangat besar dalam hal membaca, matematika, dan literasi sains. Lantas, apa rahasia lain yang membuat sistem pendidikan Finlandia sangat baik? Yang pertama, ada fondasi yang kuat di bidang literasi. Saat ini, sedang belajar sains, geografi, dan matematika. Anak-anak berusia 9 dan 10 tahun di Finlandia akan membuka buku yang bertulis. Mereka secara perlahan-lahan akan membaca satu demi satu dan melahap semua lusinan buku. Proses ini bukanlah hal yang instan, sebab transformasi sistem pendidikan di Finlandia dimulai sekitar 40 tahun lalu sebagai pendorong utama rencana pemulihan ekonomi negara tersebut. Yang kedua, guru yang sangat mengenal setiap siswanya. Jadi, guru di Finlandia dipilih dari 10% lulusan terbaik negara yang mendapatkan gelar master di bidang pendidikan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gurunya tersebut. Hasilnya yang paling sederhana, guru-guru yang tersebar di berbagai wilayah dapat mengenal setiap siswanya. Jika salah satu metode gagal, guru akan berkonsultasi dengan rekannya untuk mencoba metode lain. Guru di negara Nordik tersebut juga sangat menikmati tantangan yang ada. Hampir 30% anak-anak di Finlandia menerima bantuan khusus selama 9 tahun pertama mereka bersekolah. Yang selanjutnya, tidak ada sistem ranking. Sistem pendidikan di Finlandia tidak memiliki tes atau ujian yang diwajibkan, kecuali satu ujian pada akhir tahun terakhir siswa di sekolah menengah atas. Selain itu, tidak ada juga pemeringkatan. Hal ini yang membuat kualitas siswa di Finlandia bisa berkembang secara maksimal, sebab tidak ada perbandingan atau persaingan antar siswa sekolah dan daerah. Berikutnya, keunggulan sistem pendidikan di Finlandia. Yang pertama, sistem pendidikan dengan kesetaraan serta keadilan bagi seluruh masyarakat. Yang kedua, pendidikan berbasis inklusi sudah diterapkan. Yang ketiga, biaya pendidikan yang bertanggung oleh pemerintah. Selanjutnya, kurikulum pendidikan yang bersifat konsisten dan fleksibel. Selain keunggulan, ada juga kelemahan dari sistem pendidikan negara di Finlandia. Pertama, hanya bisa diterapkan pada negara kecil. Yang kedua, tidak ada standar ukuran yang pasti. Yang ketiga, untuk melihat perkembangan anak secara berkala. Hal ini dikarenakan tidak ada tes secara berkala. Jadi di negara Finlandia tidak ada yang namanya tes untuk anak sekolahan, kecuali yang tadi sudah dijelaskan, yaitu tes pada akhir sekolah menengah atas. Anggaran pendidikan di Finlandia. Anggaran untuk pendidikan biasanya berkisar antara 6-7% dari produk domestik bruto atau PDB negara. Negara ini dikenal dengan sistem pendidikannya yang sangat kuat, dengan investasi yang signifikan dalam pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Anggaran tersebut mencakup berbagai aspek seperti gaji guru, pengembangan kurikulum, dan fasilitas pendidikan. Yang selanjutnya, perubahan kurikulum di Finlandia. Perubahan kurikulum biasanya dilakukan setiap 10 tahun. Namun ada juga pembaruan dan penyesuaian yang dapat dilakukan secara berkala untuk memperbaiki dan menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Proses perubahan ini melibatkan penelitian, konsultasi dengan guru, dan masukan dari berbagai pihak. Kurikulum di Finlandia dirancang untuk fleksibel dan dapat disesuaikan dengan
juga mendapatkan tunjangan dan manfaat lainnya seperti cuti dan program pengembangan profesional. Finlandia sangat menghargai profesi guru, sehingga gaji yang kompetitif dan kondisi kerja yang baik menjadi bagian dari upaya untuk menarik dan mempertahankan guru berkualitas. Yang terakhir, biaya hidup di Finlandia. Biaya hidup di Finlandia relatif tinggi, tetapi gaji guru di negara ini juga tergolong baik. Guru di Finlandia mendapatkan gaji yang cukup kompetitif, terutama mengingat tingkat pendidikan yang diperlukan untuk menjadi guru. Namun, biaya hidup dapat bervariasi tergantung pada lokasi. Di kota-kota besar seperti Helsinki, biaya sewa dan barang sehari-hari cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang lebih kecil. Meskipun demikian, banyak guru di Finlandia merasa bahwa gaji mereka sangat cukup untuk menutupi biaya hidup sehari-hari, termasuk untuk perumahan, makanan, dan transportasi. Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan dalam hal biaya hidup, gaji guru di Finlandia umumnya dianggap sejalan dengan biaya hidup yang ada. Biaya hidup di Finlandia cukup tinggi, terutama jika dibandingkan dengan gaji guru di sana. Rata-rata biaya hidup satu orang individu di Finlandia sekitar 2,389 euro per bulannya. Namun perlu diingat bahwa biaya hidup bisa bervariasi tergantung gaya hidupnya masing-masing. Di Finlandia, biaya hidup bisa dipecah menjadi beberapa bagian utama, yaitu yang pertama untuk perumahan, makanan, transportasi, utilitas, dan kesehatan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.